ditampilkan di sinetron kampret. Betul ya? Jawab. Betul ya? Ikuti saya. Tontonan yang kuat, tontonan adalah tuntunan. Sekali lagi, tontonan adalah tuntunan. Apa yang nonton negara tuntun? Jelas. Jawab. Jelas. Pertanyaan saya, siapa korbannya? Guru korbannya. Coba lihat ini. Guru dibayar murah, dituntut memperbaiki karakter dan akhlak anak-anak. Sedangkan artis sinetron itu dibayar mahal-mahal untuk merusak akhlak anak-anak kita. Yang kedua apa? Jangan foto-foto nanti. Materinya kasih aja. Celana buka ini. Nanti materinya foto kan. Nanti kasih apa ibu? Mau? Daripada begitu parah. Jangan sekali. Oke, yang kedua musik. Yang kedua apa? Ikuti saya. Nada adalah makna. Arti sama musik yang Anda dengarkan ada maknanya. Anda dengar musik Asia tiap hari, lumpuhkan ingatanku, bulan depan ingatannya lumpuh. Yang berikutnya seminar. Penting? Jawab. Penting? Sangat penting. Apalagi kalau orang ke saya pembicara. Akhirnya beruntung. Anda kalau mengundang saya profesional, itu 1 jamnya 75 juta. Ya, Anda kalau begini nih bayar per orangnya 1,5 juta. Hari ini Anda murah menerima untung. Betul lah? Jawab. Betul lah? Yang kedua bayar, makin mahal makin bagus. Saya Presiden Oki. Saya memimpin 57 negara muslim di dunia. Kantor saya di Istanbul. Saya keliling dunia 1 tahun bisa 2 bisa 3 kali. Cuma negara kita yang paling bego urusan begini. Di Amerika belajar kayak gini ber 10 juta biasa aja. Biasa aja. Saya ngomong di Singapura acara begini bayarnya 2,5 juta per orang. Ada anak kelas 1 SMA ikut acara saya. Saya tangkap ya. Saya tanya ini, hey, why you come here? Kok kenapa datang sini? Ini jawabannya. It's very important for me, sir. Ini penting banget untuk saya. Katanya Singapura, orang Indonesia, Pak, Allah Rabbi. Bayar 200.000 ribunya 2 tahun. Betul lah? Makanya pada bego. Betul lah? Ayo kita tahu sesuai. Uang. Semua yang gak ikut kita doakan miskin gitu. Uang. Habiskan. Kesini. Bukan kesini. Lagi-lagi. Uang. Habiskan. Kesini. Bukan kesini. Setuju? Woi, nasi. Setuju? Yang berikutnya teman. Yang berikutnya apa? Cara tercepat memperbaiki adalah ganti circle. Researchnya gini, terakhir, kalau Anda kepengen melihat jumlah uang Anda, gampang. 5 teman terdekat Anda, jumlahkan uang yang rata-rata, bagi 5. Rata-rata itu uang Anda. Kenapa Anda miskin? Karena circle Anda miskin semua. Betul nggak? Jawab dong, betul nggak? Tangan di atas, semua. Goyang-goyang. Pukul temannya. Teman, sepertinya ini hari terakhir kita. Lihat, perhatiin ya. Saya kalau mau ngecek mental miskin dan kaya itu pakai alat ini. Ini segampang ini. Kalau Anda mau ngecek masa depan Anda pakai ini. Orang yang miskin mentalnya tiap hari itu membicarakan orang lain. Tiap hari orang menengah bicara tentang diri sendiri. Dikit-dikit aku gitu. Aku baru beli motor, aku baru ini gitu. Orang sukses bicara tentang uang, peluang, masa depan dan perubahan. Pertanyaan saya, yang saya mau gak? Pertanyaan saya, setiap hari Anda pembicaraannya ada di mana? Ayo tangan di atas. Teman, insaf.
Ya, cukup. Ibu-ibu meresepan gitu. Ibu-ibu meresepan. Belajar dari yang terbaik. Belajar dari yang terbaik. Oke, kalau Anda mau nomor satu, belajar ke nomor satu. Anda belajar public speaking ke saya, cocok. Karena saya the best public speaker in the world. Anda belajar cara jadi kaya ke saya, cocok. Karena saya udah kaya. Betul? Ya. Lihat kata Rumi itu. Ketika Anda melakukan perjalanan, janganlah meminta nasihat kepada orang yang tidak pernah meninggalkan rumah. Segampang itu dia. Kalau Anda mau nomor satu, belajar ke nomor satu. Yang berikutnya, ajak kerjasama. Ajak kerja. Ya Allah, udah aku bilang, jangan dibodoh nanti materinya aku kasih. Masih banyak yang tanya. Kebiasaan buruk. Oke, 6. Komitmen. Apa? Ayo, ikut saya. Komitmen. Pilih. Tanggung jawab. Ayo, sekarang jawab pertanyaan saya. Coba kita jawab. Surga mau? Jawab dong. Surga mau? Taatnya? Coba ulangi. Surga mau? Taatnya? Harus. Oke, pertanyaan kedua. Neraka mau? Maksiatnya? Coba ulangi lagi. Coba ulangi lagi. Sukses mau? Kerja kerasnya? Enggak. Gagal mau? Malesnya? Coba nanya ya. Target Anda di sini, kelakuan Anda ini. Sampai lebaran maunya kita akan berubah. Betul nggak? Jawab. Betul nggak? Ikuti saya. Komitmen. Pilih. Tanggung jawab. Oke, pakai semua ini, semua alat ini, coba Anda pakai ke semua urusan yang lain. Coba, jadi pemimpin mau? Fitnahnya mau? Satu paket. Betul nggak? Betul nggak? Coba ulangi lagi. Terkenal mau nggak? Terkenal. Haternya mau? Satu paket. Indonesia itu penyakit itu. Keinginan sama perilakunya nggak ketemu. Betul nggak? Kalau Anda mau jadi guru yang hebat, Anda akan dikebuki sama sekeliling Anda. Ya, kalau Anda banyak musuh, bagus, tandanya Anda sedang memperjuangkan sesuatu. Betul nggak? Jawab. Betul nggak? Orang yang diam-diam aja nggak ngapa-ngapain itu. Betul nggak? Oke, good. Itu dia komitmen. Yes. Yang terakhir, kita akan belajar cara mengajar. Cara apa? Ya, saya mau tanya, yang guru SD, berapa orang? SD, berapa? Yang guru SMP, ya, yang guru TK. Ini yang selalu berbuat bahagia itu. Ulangi lagi. Coba bertanya, yang guru TK, guru SMP, oke, guru SD. Udah biarin aja, kan aneh. Kebiasaan ngurusin orang. Kalau bukan kita, SD, TK saya, SMP saya, dapat ngomong. Coba lagi, TK mana TK? SMP. Oke, perhatian ya. Orang yang pintar mengajar di kelas, kita sebut guru hebat. Orang yang gak bagus, kita sebut guru asam urat. Oke? Good. Untuk menjadi guru yang hebat, Anda butuh 5 S. Berapa S? S yang pertama namanya self. Namanya apa? Self itu dibagi dua, Bu. Yang pertama internal power, kekuatan dari dalam. Efeknya adalah positif aura. Anda melihat wajahnya itu senang nih. Tadi saya masuk, saya senyum-senyum gini. Berbinar mata saya. Ada yang berbinar juga wajahnya. Ada yang pernah aplomol juga. Yang kayak gini segera didoakan. Betul? Karena gak lama lagi kerasukan. Betul? Yes. Self yang kedua namanya penampilan. Namanya apa? Ikuti saya. Penampilan.
Sebelum saya bicara, setuju? Setuju? Ayo kita bahas laki-laki dulu, Bapak. Kalau bapak pakai kemeja, baju dalamnya itu nggak boleh kelihatan, melintang di leher anda. Itu nggak bagus. Dua, kalau anda pakai baju putih misalnya, saya putih, dalamannya harus. Jawab, dalamannya harus. Putih. Saya pernah lihat bapak-bapak pakai baju putih, dalamannya kuning. Ada logo Golkar lagi di belakang. Dari mana dia dapat baju cair ini? Nah, kalau sepatu hitam, kaos kakinya harus. Jawab, harus. Saya pernah lihat bapak-bapak pakai sepatu hitam, kaos kakinya warna-warni. Di atasnya pakai kain gelang nih. Oke, sekarang perempuan. Berarti saya di Jakarta itu punya dua mitra strategis sebagai presiden. Oke, mitra saya ada dua. Yang pertama namanya Mabes Polri, yang kedua namanya BIN, Badan Intelijen Negara. Itu mitra saya. Urusan luar negeri, perang, senjata, sekitar itu. Oke, saya mau cerita tentang Anda. Jadi saya pernah nanya ke BIN tentang Anda. Bang, tolong cari data tentang guru. Oke, semuanya dikasih ke saya. Lengkap, termasuk utang-utang bank itu. Itu ada di saya. Tapi saya nggak urus itu. Saya fokus ke penampilan. Saya pernah dikirimin BIN video seorang guru wanita lagi ngatur jilbabnya di ruang guru. Saya baru tahu dia ngatur jilbab pakai alat mata angin. Nah, ilmu dari mana? Betul. Jawab. Betul. Ikuti saya. Penampilan. Berbicara. Sebelum saya bicara. Berarti jadi semua yang Anda pakai ini itu ada maknanya. Ada apanya? Kacamata misalnya. Anda kira kacamata itu nggak ada artinya? Ada dua artinya. Pertama namanya authoritative glasses. Itu yang kecil kayak gini, Bu. Makin kecil, makin berbahaya. Apa efek psikologis ini? Sistem, aturan, hukuman, keterdesakan. Ini. Nih. Lawannya friendly. Friendly itu kayak gini. Makin gede, makin friendly. Apa efeknya? Cinta, persahabatan, keterbukaan. Pertanyaan saya, dari dua ini mana yang paling bagus? Tergantung urusan. Betul? Kalau ngawas ujian pakai ini. Betul? Kalau mau cari jodoh bagaimana? Betul? Ini belum nikah, kacamatanya kayak begini, laki-laki takut sama Anda. Betul? Ikuti saya, penampilan, berbicara sebelum saya bicara. Namanya self. Namanya apa? S yang kedua namanya subject mastery. Cara bikin materi ada tiga. Nomor satu namanya visual. Namanya apa? Ingat, muridnya suka baca, sukanya gambar. Yang kedua, jangan hafalkan, tapi fahamkan. Yes, guru yang hebat itu memahamkan bukan menghafalkan. Kecuali Al-Quran, ini ada metodologi sendiri. Di luar dari itu, no, Anda harus pahamkan. Untuk memahamkan, Anda butuh cerdas. Butuh apa? Tahu arti cerdas? Mampu menyederhanakan hal-hal yang sulit. Good. Yang ketiga, ubah kata-kata Anda menjadi kata-kata bermakna. Ubah words menjadi quotes. Menjadi apa? Yes, kata-katanya diganti, Bu. Contoh ya. Selamat pagi anak-anak. Guru asal murad melakukan itu. Nah, Anda mulai kayak gini. Selamat pagi, calon pemimpin bangsa. Suatu hari dari meja-meja kayu ini akan lahir Soekarno, Hatta, Tan Malaka, Syahrir, dan tokoh-tokoh penting di Republik ini. Kalau mereka tidak percaya, maka ibu akan mempercayainya. Anda ngomong, dia merinding. Betul nggak? Guru asal murad nggak ngerti ilmu ini. Betul nggak? Jawab. Betul nggak? Tangan atas lagi. Betul lagi. Teman.
Namanya apa? Woi, namanya apa? Perhatikan, cara ngajar itu ada 3 urutan. Nomor 1 namanya why. Namanya apa? Why ini cari perhatian, grab attention. Yang kedua what. Yang kedua apa? What ini menjelaskan, explain something. Yang ketiga namanya how. Namanya apa? How ini penerapan atau action. Ikut saya. Why? Semua ibu paham ini. Why? What? How? Pakai bahasa Indonesia. Why? Perhatian. What? Penjelasan. How? Penerapan. Jangan pernah menjelaskan sebelum dapat perhatian. Betul? Tadi saya masuk ngapain? Cari perhatian dulu. Betul? Setelah perhatian beres, baru saya explain. Guru asal mula yang ngerti ilmu ini. Betul? Ya ke. Ngomong muridnya ngomong dengan dinding bego. Betul? Jawab. Betul? Yang kita lagi. Why? What? How? Perhatian. Penjelasan. Penerapan. Good. Yang keempat, namanya showmanship. Namanya apa? Guru yang hebat itu tidak hanya bicara, tapi show. Tapi apa? Yes, ayo kita lihat begini. Show. Semua. Show. Sekali lagi. Show. Yes, show yang pertama namanya eye contact. Namanya apa? Guru yang hebat itu menatap mata audiensnya. Jadi tugas Anda adalah menatap mata audiensnya. Nanti tekniknya dulu ya. Satu orang satu sudut. Ya. Satu orang satu sudut. Jadi kalau saya melihat ibu ini, saya mewakili sudut yang ini. Kalau saya melihat ibu ini, saya mewakili sudut yang ini. Kalau saya melihat bapak itu, saya mewakili sudut yang itu. Kayak begitu. Kontak itu bukan ngecek matanya satu persatu, bukan. Yes, itu dulu. Kontak. Satu orang. Satu sudut. Yang kedua, filosofi tangan. Filosofi apa? Ada 3, jempol, telunjuk, 5 jari. Ikut saya. Jempol. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Yang benar nomor 3. Yes. Contoh. Coba lihat ya. Ada pertanyaan? Lihat tangan. Ada pertanyaan? Oke. Yang kedua nih. Ada pertanyaan? Oke. Yang ketiga. Ada pertanyaan? Coba dengar saya. Oke. Yang kedua ya. Kita tes ya. Ada pertanyaan? Oke. Betul. Yang kedua. Ada pertanyaan? Bagus. Oke. Ada pertanyaan? Coba lagi. 1, 2, 3. Yang benar nomor 3. Guru-guru hebat melakukan teknik-teknik ini. Yang terakhir, 3 jenis audiens. Berapa jenis audiens? Oke. Anda akan ketemu 3 makhluk ini di setiap Anda bicara. Nomor 1, namanya adalah the sheep. Ini artinya domba. Artinya apa? Jumlahnya 70%. Ciri-cirinya gini. Ngerti. Paham. 70%. Audiens Anda adalah orang yang ngerti tapi kurang ngerti. Betul? Yes. Yang 20%-nya namanya understanding people. Jumlahnya 20%. Yes. Yang terakhir namanya sniper. Jumlahnya 10%. Sniper ini bukan cari salah. Anda kalau ketemu makhluk ini, gak usah klarifikasi. Karena yang salah Anda, tapi otaknya yang kotor. Jelas? Jawab. Jelas? Dan Anda kalau jadi guru gak boleh baper tuh. Gak boleh baper. Saya ini orang yang selalu disalahpahami. Orang melihat kita, dia kira dia tahu semuanya, bego. Enggak. Betul gak? Jawab. Betul gak? Yang tahu diri kita tuh cuma kita. Setuju gak? Dan dia gak boleh mengintervensi kita. Setuju? Jadi kalau Anda jadi pemimpin, Anda akan disalahpahami. Udah biasa aja. Jelas? Yes. Jadi sniper, cara bunuh sniper itu pakai data. Pakai apa? Ngomong Anda harus kayak gini. Jangan kayak gini. Menurut saya
betul. Menurut hadis riwayat Muslim nomor hadis sekian, makin detail datanya, makin kejang-kejang snipernya. Jelas? Jawab, jelas. Yes, yang kelima namanya salesmanship. Yes, seorang guru itu harus kaya. Harus apa? Saya nggak setuju kalau guru itu harus miskin. Setuju nggak? Jawab, setuju nggak? Saya mau tanya, siapa yang mau kaya? Kalau tanya, yes, siapa yang mau kaya? Woi, siapa yang mau kaya? Oke, kita belajar cara lagi. Saya mau tanya, siapa sini yang udah pernah punya usaha? Ada? Jual ini, jadi reseller apa? Ada? Wow, siapa yang pernah punya usaha tapi duitnya nggak kelihatan? Ayo, hafalin ini cara jadi kaya. Dari mulai zaman Nabi sampai kiamat nggak berubah. Ayo kita saya modal. Ayo dong modal. Inventory, sales, profit, modal. Dia pakai bahasa Indonesia. Modal, beli barang, dijual, untung, modal. Berarti cara kaya cuma dua. Saya menyebutnya sadis, sabar, dan disiplin. Itu bisa sadis, sabar, disiplin. Orang Indonesia itu penyakit. Baru pegang 50 juta aja udah pakai emas kayak Firaun. Betul. Mana-mana tangannya tunjukin begini. Tahu untuk apa? Ayo tangan semua di atas. Itu lagi temennya. Teman. Gaya. Berbanding. Tekanan. Banyak gaya. Banyak tekanan. Betul. Jawab. Betul. Good. Yes. Sekali lagi. Modal. Benar. Pertanyaan saya, uang Anda hilang di mana? Ayo, kita lagi report karena biar kelanjutan deh. Ayo sekali, modal, beli barang, jual, untung, Shopee, sampai mencret kayaknya. Betul? Ayo sekali lagi, modal. Benar, guru modalnya apa? Kalau guru pakai konsep ini, modalnya apa? SK. Siapa yang bilang SK? Bukan SK. Ayo modal dulu. Ayo kucing yang lain. No, modal dulu itu sarjana. S1 ada itu modal. Ayo sekali yuk, modal. Ayo kita belajar sedikit. Modal. S1 jadi guru. Ngajar. Gaji. S2. Oke, saya tanya, yang sudah S2 berapa? Oke, yang belum S2. Lihat rakyat jalan tadi. Tangan di atas. Mulai teman ya, teman. Ingat. S1-mu nggak cukup. Oke, yuk sekarang yuk. S1 cari guru, ngajar, gaji. S2 jadi dosen, ngajar, gaji, beli sekolah. Yang kuat beli sekolah, punya yayasan, beli kampus. Betul? Jadi tugas Anda bukan ngajar selamanya, tapi memiliki lembaganya. Betul? Saya punya 14 kampus, Anda ketinggalan sama saya. Sudah saatnya Anda beli. Sudah. Tarik di atas lagi. Mulai teman. Dunia babu ini harus dihentikan. Caranya kita beli. Setuju? Boleh. Anda main SD SMP, punya SD sendiri. Boleh? Jawab, boleh. Anda pegawai di SD, Anda punya TK sendiri swasta. Boleh? Oh, boleh. Anda beli aja yang banyak. Setuju? Jawab, setuju? Yang terakhir, guru yang hebat punya dorongan yang kuat. Dorongan
cerdas. Betul nggak? Jawab. Betul nggak? Kalau orang nyakiti hati Anda bagus, tandanya Anda akan balas dendam. Jelas. Saya punya 36 rumah begini. Anda tahu nggak? Dulu saya hobi investasi rumah. Gara-gara tetangga. Tetangga saya, Anda kan tahu tetangga kan? Tetangga itu mulutnya sama iblis beda tipis. Betul nggak? Asik menggibah. Bagaimana cara ngusirnya? Kita beli rumahnya suruh dia pergi. Jawab. Setuju nggak? Itu yang saya lakukan. Akhirnya ketagihan saya. Dulu saya nggak hobi beli rumah. Rumah saya 3 biji cukup. Kemudian apa yang terjadi? Tetangganya berantem. Mak saya digangguin. Mak saya ya Allah, mak paling tawadu sedunia. Mak saya ini nggak tahu anaknya jadi apa, dia nggak tahu. Dia diam di rumah. Sometimes dia nangis aku pulang. Saya tanya gini, ibu, kenapa? Kamu diceritain tetangga kan? Hah? Tetangga yang mana? Yang sebelah kiri. Oke. Saya nggak banyak komen. Saya datangi, saya tanya harga rumahnya, saya bayar 2 kali lipat. Kemudian saya suruh dia pergi. Bagus kan? Jawab. Betul nggak? Saya punya kampus gara-gara dihianati di kampus. Betul nggak? Pokoknya asal rasa sakit menyiksanya, Anda akan semakin kuat setelah itu. Jelas. Jawab. Jelas. Kalau Anda gagal nikah, Anda cari yang lebih kaya. Setuju nggak? Anda buat pesta sampai ke rumah dia. Setuju nggak? Jawab. Setuju nggak? Kalau Anda berantem sama sekolah Anda beli sekolahnya. Setuju nggak? Kalau sekolahnya negeri, Ini kan swasta sama santri komedi sekolah. ini. Betul nggak? Jawab. Betul nggak? Tangan di atas. Itu lagi temannya. Teman, rasa sakit adalah motivasi. Ayo, sakiti saya. Oke, kita masuk materi terakhir. Yes, saya akan tutup materi ini. Habis itu kita foto-foto. Mau foto sama saya? Nanti kita foto. Tapi saya kasih puisi dulu. Saya tulis sendiri untuk Anda. Benar, saya mau tanya. Siapa di sini yang belum punya rumah sendiri? Yang belum punya rumah sendiri? Oke, jangan lama-lama tinggal di 2 jenis komplek ini, Bu. Satu, geria kontrakan abadi. Yang kedua, geria mertua permai. Ada kuntilanaknya. Betul nggak? Jawab. Betul nggak? Saya doakan rumah Anda banyak. Amin. Jawab. Amin. Caranya ganti circle. Ganti apa? Mulai sekarang teman yang bongok dan lemah digagal. Setuju nggak? Jawab sekali lagi. Teman adalah nasib. Ganti nasib. Ganti teman. Berani. Kita tutup materi ini. Anda baca pelan-pelan. Ini akan menutup perjumpaan kita. Yes. Baca pelan-pelan. Dalam hati. Ini.